Halo semuanya, selamat datang di area anime. Kali ini Mimin akan kembali membahas anime Baki Hanma yang baru rilis. Bagi yang pernah mengikuti channel ini pasti tahu jika Mimin telah membahasnya dalam versi manga, namun dengan beberapa alasan tertentu Mimin baru bisa update lagi. Kali ini akan membahas pertarungan epik di Arc Pickle, yaitu pertarungan Jack Hanma sang pelahap melawan Pickle perwakilan dari era kuno. Tanpa banyak bacot lagi, mari mulai pembahasannya. Jack Hanma terlihat memasuki arena bawah tanah untuk menantang Pickle sang makhluk kuno. Saat melihat Pickle berdiri, Jack Hanma telah menduga jika makhluk itu mengerti maksud dari perkataannya. Tanpa banyak bacot lagi, dia mengajak Pickle memulai pertarungan. Pickle sangat memahami maksudnya. Seketika ujung rambutnya berdiri, bahkan menunjukkan wajah kegirangannya. Pickle memahami satu hal, dengan berada di tempat ini, maka kesenangan akan datang sendiri padanya. Hari ini pun dia merasakan kehadiran mainan baru yang tampak menarik. Sosok itu berbeda dibandingkan lawan sebelumnya, dengan kesenangan yang berbeda pula. Jack Hanma yang tidak sabar lagi adu kekuatan segera berlari ke arah Pickle. Dia melayangkan pukulan yang cukup telak tepat ke wajah Pickle. Untuk pertama kalinya, Pickle merasakan konfrontasi langsung dan keganasan itu membangkitkan kenangan lamanya. Jack Hanma telah menduga meskipun Pickle terkena pukulan telak di wajahnya, tapi tak ada tanda-tanda dampak pada otaknya. Hal itu bukanlah tanpa sebab, karena Pickle memiliki struktur leher yang sekuat kerbau. Tapi hal yang lebih membuatnya tertarik adalah taring yang tak tergoyahkan oleh pukulan. Taring itu jelas adalah sebuah senjata. Jack Hanma kembali menunjukkan keganasannya dengan mengajak Pickle untuk saling menggigit. Dia cukup percaya diri pada kekuatan gigitannya yang terasa hingga mengoyak kelapa. Sedangkan taring Pickle mampu mencabik kulit keras dinosaurus. Maka dari itu gigitan terkuat harus diputuskan. Meski tidak bisa bahasa manusia modern, tapi dia memahami maksud lawannya seperti bayi yang memahami hati ibunya. Senjata yang mewakili era kuno dan modern akan beradu dengan penuh keganasan. Bentrokan itu menciptakan kebrutalan di atas manusia normal yang mengerikan. Keduanya saling menggigit satu sama lain, seakan mereka berdua tidak pantas disebut manusia lagi. Di saat yang sama Baki dikejutkan akan sesuatu yang didengarnya. Di mana Tokugawa memberitahu jika Jack Hanma telah mendahuluinya melawan Pickle. Dalam adu gigitan itu, Jack Hanma terlihat menyudutkan Pickle. Tapi pemandangan mengerikan itu tidak bertahan lama dengan Pickle yang bangkit. Bahkan Pickle sang makhluk kuno menjadikan Jack Hanma seperti makanan yang keras dengan terus berusaha merobeknya. Ayunan gigitan itu berakhir dengan Jack Hanma yang terlempar diiringi darah bergelimang di udara. Pickle yang baru saja mendapatkan daging segar terus mengunyahnya. Adu gigitan mengerikan itu membuat sebagian wajah Pickle berlumuran darah dengan daging yang terkoyak. Kemudian Pickle mendekati mangsanya, tapi aura di sekitar Jack Hanma tiba-tiba saja makin mencekam. Tokugawa sangat terkejut melihat Jack Hanma yang tersenyum padahal wajahnya tercabik. Saat Pickle mencoba menggigitnya kembali, Jack Hanma berbalik diiringi pukulan super kuatnya. Tokugawa sangat kegirangan melihat pertarungan yang mendidihkan darahnya. Pukulan kuat Jack Hanma bahkan berhasil melayangkan tubuh Pickle yang seberat 200 kg.
Jack Hanma telah terbiasa memukul dan menghancurkan rahang seseorang. Tapi rahang Pickle adalah sesuatu yang berbeda. Kekokohannya seakan dia memukul manusia raksasa. Jack menyadari meskipun dia mengerahkan segala kekuatan fisiknya tapi takkan bisa menggetarkan tengkorak Pickle sedikitpun. Sehingga otaknya terbungkus rapi oleh tameng yang tak tertembus. Kemudian Pickle mengambil posisi binatang buasnya yang pernah merobohkan sang Master Kenpo Cina. Pukulan Super Jack mendesak Pickle untuk meningkatkan kekuatannya. Jack yang melihat hal itu tidak gentar malahan menikmatinya. Baki dan Retsu yang baru saja tiba tercengang akan yang dilihatnya. Di mana Pickle menerjang mangsanya dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi siapa sangka serangan ganas itu tidak berguna di hadapan sosok monster seperti Jack Hanma. Kemudian Jack datang menghampiri Pickle dengan memanggilnya sebagai senior. Lalu menanyakan apakah manusia modern telah berevolusi. Jack yang tampak menikmati pertarungan melemparkan Pickle ke arena kembali. Karena dia akan menunjukkan keganasan sesungguhnya dari sebuah pertarungan. Jack menceritakan jika dia telah membuang semua hal baik kenikmatan makanan wanita maupun kekayaan. Yang dia butuhkan hanya satu, yaitu menjadi kuat dan tak terkalahkan. Jack tidak berhenti berlatih dan mengonsumsi obat-obatan hingga tubuhnya membesar. Dengan menahan rasa sakit luar biasa hanya untuk memanjangkan tubuhnya. Seluruh hidupnya hanya bertujuan mengasah kekuatannya. Kali ini Jack Hanma akan mewakili era modern untuk melawan makhluk pemangsa era kuno. Lalu Jack melemparkan kuping Pickle yang digigitnya ke wajahnya. Meskipun Pickle tidak pernah melihat cermin, tapi dia mengerti yang dipegangnya bagian dari tubuhnya. Perlakuan itu membuat Pickle dipenuhi kebencian tanpa pengampunan karena seseorang baru saja merampas anggota tubuhnya. Di sela itu Jack Hanma kembali melayangkan pukulan terkuatnya. Tapi dia dikejutkan akan suara keras yang terdengar, namun Pickle tidak bergeming. Jack Hanma sangat terkejut karena Pickle menguasai teknik yang mampu menghindar di saat-saat terakhir serangan. Tapi hal mengejutkan lainnya adalah keberadaan debu di sekitar mereka yang tiba-tiba saja muncul. Meskipun Baki tercengang, tapi dia bisa melihat gerakan aneh pada Pickle. Jack Hanma yang dipenuhi kebingungan kembali melesatkan tendangan jarak dekat yang bisa mengenainya. Tapi kejadian yang sama kembali terjadi diiringi suara benturan keras. Saat Jack Hanma merasa serangannya meleset, Pickle telah berada di hadapannya. Hal itu membuatnya panik dan segera mundur menjaga jaraknya. Setelah debu mulai menghilang, kebenarannya segera terungkap. Jack Hanma akhirnya mengerti alasan konyol dari kebingungannya. Di mana saat dia melesatkan pukulan terkuat dan tercepatnya yang seharusnya tak bisa dihindari. Pickle menghindar tanpa mengerahkan banyak tenaganya. Dia memanfaatkan tembok 10 meter di belakangnya untuk sebuah pantulan. Lalu kembali berdiri di posisi awal dan Jack merasa dirinya sangat konyol karena tidak menyadari hal tersebut. Dia pernah mendengar kisah seorang manusia dan kucing harus bertarung dalam kandang. Dibandingkan manusia, senjata kucing lebih banyak dimulai dari cakar maupun taring, bahkan unggul dalam refleks. Dan yang paling utama unggul soal kemampuan motorik dan kecepatan. Tanpa senjata maka manusia takkan bisa menandingi kucing meski manusia puluhan kali lebih berat daripada kucing. Artinya Pickle bergerak dengan kecepatan yang mustahil dikejar oleh refleks dinosaurus.
Jadi melawan Pickle sama saja dengan mengalahkan dinosaurus itu sendiri. Untuk pertama kalinya manusia sebengis Jack Hanma memohon kepada Tuhan untuk menang. Tapi Pickle yang sangat ganas berhasil mendaratkan pukulannya. Tak hanya sekali, tapi dia terus melakukannya secara terus-menerus dengan kebrutalan yang menghancurkan tengkorak wajah Jack Hanma. Serangan beruntun itu membuat Jack Hanma merobohkan sisi arena dengan dirinya yang tak berdaya. Pickle yang merasa dirinya telah unggul menunjukkan tarian kemenangannya kepada semua orang. Lalu hal mengejutkan semua orang terjadi di mana Pickle meneteskan air matanya dikarenakan lawan tangguh dianggapnya sebagai teman baik. Retsu mengerti tangisan itu menandakan kesedihannya harus berpisah karena pemenangnya adalah sosok pemangsa bagi yang kalah. Tokugawa menunjukkan kesedihannya karena semua orang yang telah dikalahkan Pickle adalah sosok yang dikaguminya. Baki yang melihat saudaranya akan dimangsa berniat untuk ikut campur. Tapi Pickle seketika tercengang akan sesuatu yang sangat aneh. Di mana suara makhluk yang dibencinya terlihat pada sosok Jack Hanma. Pickle pun pergi dengan membingungkan semua orang yang ada di arena bawah tanah ini. Kepergian Pickle bukanlah tanpa sebab saat masih bocah dia diserang oleh makhluk kecil pengganggu. Pickle mencabik makhluk itu dan mencoba memakan serangga itu. Tapi sesuatu hal tak terduga terjadi di mana dia merasakan sengatan menjalar di dalam mulutnya. Sensasi itu jauh lebih menyiksa dibandingkan rasa nyeri. Bahkan seolah gunung Merapi meletus di dalam mulutnya. Sensasi panas yang dirasakannya membuat Pickle menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Sejak itu Pickle meyakini adanya makhluk yang mati tapi bisa melawan meski dibunuh. Hal itu pun berlaku pada Jack Hanma meski terkapar tapi dia masih bisa menyerang. Meskipun kata-kata tidak keluar dari mulutnya tapi insting serta gerak hatinya memutuskan tindakannya. Baki yang melihat itu tidak mengerti kenapa Pickle melakukannya padahal Jack Hanma kehilangan kesadarannya. Tokugawa pun kebingungan kenapa Pickle mundur lalu mencoba menyentuhnya. Baki yang melihat hal itu berusaha menghentikan tindakan Tokugawa. Yang benar saja hal mengejutkan kembali terjadi di mana sebuah serangan dilancarkan oleh Jack Hanma yang tidak sadarkan diri. Baki akhirnya mengerti alasan kenapa makhluk kanibal seperti Pickle mundur. Seandainya dia mencoba menyentuh Jack maka serangan barusan dipastikan mencolok kedua telinga Pickle. Kekuatan serta tekanan jari Jack Hanma dipastikan merusak saraf Pickle yang sangat lembut. Retsu cukup yakin jika serangan Jack berhasil maka hasil pertarungan akan berbalik. Meski tidak sadarkan diri tapi ingatan yang haus akan kemenangan menanamkan serangan mematikan. Walau Jack Hanma telah dikalahkan tapi dia masih bisa mengacungkan fuck you terkuat di dunia. Beberapa saat kemudian Jack Hanma mendapatkan perawatan di rumah sakit yang ditangani langsung oleh Kureha. Di sela itu Tokugawa datang bersama Profesor Pain untuk mengetahui kondisi Jack Hanma. Kureha mengatakan jika sebagian lukanya akan membekas ditambah tulang leher yang cedera parah. Lalu Tokugawa menanyakan hal yang membuatnya penasaran. Untuk menjelaskan hal itu Kureha akan menceritakan sebuah kisah yang menarik. Di mana seseorang masih bisa bergerak meskipun kehilangan kesadarannya bahkan kehilangan nyawanya. Di era perang sekelompok tentara menangkap pasukan lawannya.
Sebelum mereka dieksekusi, komandan pasukan yang tertangkap itu mengajukan permohonan konyol. 捕虜側の隊長からとんでもない提案がなされる。 Di mana setelah dipenggal dia akan lari membawa kepalanya. Dan tiap barisan pasukannya yang berhasil dilewatinya harus dibebaskan. 自分が走り抜けられたその人数分助けてほしいと。 Semua orang yang mendengar ungkapan itu tertawa terbahak-bahak dan tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah dieksekusi, siapa sangka komandan pasukan itu benar-benar melewati barisan pasukannya sambil membawa kepalanya. 部下全員の前を自らの首を抱えたまま。 Kisah itu adalah hal nyata dan Jack Hanma berhasil melakukan hal yang sama. Dalam tidur maupun terjaga, dia berambisi mengejar kekuatan sehingga selalu mencari cara agar tetap bisa bertarung. 行獣座が生きるすべてを強さに向ける彼のこと。 Walau telah dirobohkan dan tumbang, tapi sel tubuhnya telah tertanam semangat tempurnya. Di saat yang sama mereka bertiga dikejutkan akan seorang perawat yang memberitahu jika Jack Hanma telah menghilang. なんじゃと？ほらね。 Yang benar saja, Jack sang manusia ganas telah tiba di arena bawah tanah sambil meminta maaf pada Pickle karena meninggalkan pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, darah Jack telah mendidih dan segera menyerang secara brutal. 5 tendangan beruntun Jack Hanma menghantam wajah Pickle. Cedera yang dialami Pickle sebenarnya tidaklah parah, bahkan dia terbiasa melawan binatang beratus kali lipat dari bobotnya. Jack juga memiliki berat yang hampir sama dengannya, tapi Jack berhasil membuatnya melarikan diri. Masalah sebenarnya bukanlah pada kekuatan, tapi Pickle belum pernah menghadapi lawan seperti Jack Hanma. Semua berbeda dari yang pernah dilawannya. Saat mereka mati, maka semuanya berakhir. Itulah hukum yang diketahui Pickle, tapi Jack Hanma petarung istimewa yang terus bangkit kembali. Sosok seperti Jack Hanma sudah di luar batas kewajaran yang tak tersedia di alam. Sebagaimana orang takut pada hantu, Pickle merasakan hal yang sama karena sesuatu yang tidak bisa dia terima dengan pemahamannya. Namun tak selamanya seseorang akan lari dari rasa takut, dan sekarang Pickle telah membangkitkan kehormatannya sebagai makhluk di zaman kuno. Pickle yang melesat maju mengarahkan tinjunya kepada Jack Hanma. Pukulan itu sangat berat dan luar biasa hingga tubuh Pickle terlihat seperti mainan. Satu serangan super kuat itu meruntuhkan Jack Hanma dengan tergeletak tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Jack Hanma kembali terbangun. Meskipun Tokugawa dan Profesor mencegahnya, tapi Jack haus akan kemenangan. Di saat yang sama, Baki datang mencegatnya dan mengerti perasaan Jack. Bukan karena mereka saudara, melainkan lahir sebagai pejuang. Jack Hanma yang tak ingin mendengarkannya membuat Baki berteriak dan mengatakan jika Jack sebagai petarung telah berakhir. Jack menanamkan dalam dirinya jika tak menyerah berarti belum dikalahkan. Namun setelah Jack mengetahui perlakuan Pickle terhadapnya, hal tersebut adalah penghinaan terbesar sebagai pejuang, di mana Pickle memindahkan Jack dari tempat pertarungan dengan hati-hati atau mendapatkan cedera lebih jauh. Alasannya Pickle hendak mengawetkan Jack Hanma sebagai cadangan makanan. Baki berusaha membuat Jack mengerti jika Pickle tidak menganggapnya sebagai musuh tapi sekedar makanan.
Jack Hanma pun berteriak penuh keganasan disebabkan kehormatannya telah hilang sekaligus akhir dari pertarungan mereka. Beberapa waktu setelahnya Tokugawa menemui Yujiro dan mengatakan jika Baki ingin menantang Pickle. 俺以外の誰かがピクルと戦うことに我慢したくない。 Bahkan dia akan menunggu beberapa hari karena Pickle baru saja terlibat pertarungan dengan Jack Hanma. Baki yang tak ingin kehilangan mangsanya memutuskan berada di arena bersama Pickle. 先んじるではなく鼻からいりゃいい。